Kalau dulu kita bicara soal teknologi, Silicon Valley adalah kiblatnya. Amerika Serikat punya Google, Apple, Intel, Amazon, Tesla, semua raksasa teknologi yang mendominasi dunia. Tapi, peta kekuatan itu perlahan-lahan mulai bergeser. Dan sekarang, Cina muncul bukan sebagai penantang kecil, tapi sebagai rival serius. Huawei bikin Amerika Serikat ketar-ketir soal jaringan 5G, DJI jadi rajanya drone dunia, TikTok meledak di seluruh dunia, bahkan ngalahin Facebook dan Instagram, belum lagi gebrakan mereka di dunia chip, satelit, dan AI. Nah, kalau gini terus, Cina bisa menggeser Amerika dari posisi raja teknologi dunia. Kenapa bisa begitu? Halo semua, perkenalkan, nama saya Cornelius Tech. Dan di video ini, kita bakal bahas kenapa dominasi teknologi Cina bikin Amerika panas dingin, dan apa dampaknya buat dunia. Selamat datang di segmen Edukatek, Edukasi Teknologi. Sebelum itu, kita balik ke tahun 1980 hingga awal tahun 2000. Amerika Serikat benar-benar jadi pusat peradaban teknologi dunia. Di San Francisco, Bay Area, yang kita kenal sebagai Silicon Valley, lahir perusahaan-perusahaan revolusioner seperti Microsoft dengan Windows-nya, Apple dengan Mac dan iPhone, Google mengubah cara kita mencari informasi, lalu Amazon mengubah cara kita berbelanja. Teknologi Amerika bukan cuma dipakai, tapi jadi standar global. Chip dari Intel jadi otak miliaran komputer, Facebook jadi tempat berkumpulnya dunia, dan jangan lupa sistem pembayaran online seperti PayPal, serta dominasi Visa dan Mastercard menguasai transaksi digital lintas negara. Bahkan, infrastruktur internet dunia pun, dari kabel bawah laut sampai DNS root server, didominasi oleh perusahaan dan institusi berbasis di Amerika Serikat. NASA dan SpaceX terus mengkokoh posisi Amerika sebagai pemimpin teknologi luar angkasa. Bisa dibilang, siapa yang menguasai teknologi, menguasai dunia, dan selama 10 tahun, itu adalah Amerika. Tapi, semua itu berubah saat Cina mulai bergerak diam-diam. Mereka gak mau cuma jadi pabrik dunia, mereka pengen jadi pemimpin. Dulu, Cina cuma dikenal sebagai pabrik dunia, tempat produksi barang-barang murah untuk brand besar dari Amerika dan Eropa. Tapi, sejak awal tahun 2010, Cina mulai berubah arah. Bukan cuma bikin, tapi juga mulai mikir dan menciptakan. Revolusi teknologinya dirancang rapih lewat strategi besar bernama Made in China 2025. Targetnya ambisius. Mereka mau mandiri dan memimpin di sektor-sektor teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga biotek. Beda dengan negara-negara lain yang mengandalkan pasar. Cina pakai pendekatan negara, pemerintah pusat, daerah, sampai BUMN disatukan buat dorong investasi besar-besaran ke riset dan pengembangan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 2 dekade, Cina berubah dari peniru jadi inovator. Contohnya DJI, perusahaan yang lahir dari Shenzhen ini, sekarang menguasai lebih dari 70% pasar drone sipil global. Bahkan, banyak produk drone dari negara barat yang sebenarnya OEM dari pabrik Cina juga. Lalu ada Huawei. Dulu mungkin kita anggap brand HP biasa, tapi sekarang mereka adalah pemain utama jaringan 5G dunia. Teknologinya dianggap terlalu maju, sampai Amerika Serikat khawatir soal potensi ancaman keamanan. Mereka diboikot, dilarang akses ke chip Amerika, dan dimasukkan ke daftar hitam dagang. Dan tentu saja TikTok. Aplikasi buatan ByteDance ini memecahkan dominasi media sosial di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, platform asal Cina jadi pemimpin global dalam dunia digital. Bukan cuma di Asia, tapi juga di Eropa dan bahkan Amerika sendiri. Bayangkan, generasi muda Amerika hari ini lebih sering buka TikTok daripada Google. Ini bikin elit teknologi Amerika Serikat gak nyaman. Bukan cuma 1 atau 2 perusahaan, Cina sekarang punya ekosistem startup canggih di bidang kendaraan listrik, AI, dan bahkan eksplorasi luar angkasa. Semua didukung negara dan pasar domestik yang sangat besar. Ini bukan lagi soal meniru, tapi menciptakan tren global baru. Cina sekarang nggak cuma unggul di produk dan inovasi,
Tapi juga mereka menguasai fondasi paling dalam di dunia digital, yaitu dari segi infrastruktur. Dan ini bukan hal kecil, karena infrastruktur digital adalah fondasi kontrol masa depan. Siapa yang kuasai kabel, menara, dan server, dia bisa punya kekuatan geopolitik baru. Huawei jadi pemain utama di bidang jaringan 5G. Di banyak negara di Afrika, Asia Tenggara, bahkan Eropa Timur, jaringan seluler mereka udah bergantung pada teknologi Cina. Menara 5G berdiri di mana-mana, dan bukan cuma untuk komunikasi, tapi juga jadi fondasi untuk IoT, kendaraan otonom, hingga smart city. Di sisi lain, Cina juga mulai masuk ke bisnis kabel bawah laut. Lewat perusahaan seperti China Mobile dan Huawei Marine, mereka mulai membangun dan mengoperasikan jalur kabel data internasional. Nggak cuma berhenti di situ, perusahaan seperti Hikvision dan SenseTime juga menyuplai teknologi pengawasan ke banyak negara, seperti sistem pengenalan wajah hingga sistem keamanan smart city. Buat Amerika Serikat, dominasi infrastruktur kayak gini berbahaya. Karena selama ini, dominasi digital dan teknologinya berdiri di atas kontrol infrastruktur global, dari kabel internet sampai sistem cloud dan software. Ketika dominasi Cina di bidang teknologi mulai terasa di seluruh dunia, Amerika Serikat langsung pasang kuda-kuda. Dan disinilah dimulainya perang teknologi. Semua bermula dari larangan terhadap Huawei pada tahun 2019. Amerika menuduh Huawei jadi alat mata-mata pemerintah Cina, meskipun belum ada bukti publik yang meyakinkan. Hasilnya, Huawei langsung diblokir dari akses ke teknologi Cina, termasuk sistem operasi Android milik Google dan komponen penting seperti chip dari Qualcomm. Lalu muncul TikTok, sosial media yang jadi fenomena global ini bikin Amerika Serikat cemas, karena menurut Amerika, datanya bisa diakses pemerintah Cina. Pemerintah Amerika Serikat pun menekan agar TikTok dijual ke perusahaan Amerika. Bahkan, mengancam larangan total. Padahal, lebih dari 150 juta orang di Amerika Serikat pakai TikTok tiap bulannya. Tak berhenti di situ, pemerintah Amerika Serikat sekarang juga melarang ekspor chip kelas atas dari Nvidia dan AMD ke Cina. Tujuannya jelas, memperlambat kemajuan teknologi Cina, terutama di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan. Tapi, Cina nggak diam aja. Perusahaan seperti SMIC dibantu oleh pemerintah Cina mulai mengembangkan chip mereka sendiri. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal kedaulatan teknologi. Bagi Cina, larangan-larangan ini justru jadi dorongan untuk lepas dari ketergantungan pada teknologi barat. Bagi Amerika, ini soal mempertahankan posisi dominan di dunia. Kalau bicara masa depan teknologi, dua sektor yang paling krusial adalah AI dan semikonduktor. Dan disinilah panggung utama persaingan Cina dan Amerika Serikat. Cina lewat raksasa teknologi seperti Baidu, Alibaba, Tencent, dan SenseTime terus mendorong pengembangan AI dalam berbagai bentuk. Mulai dari chatbot, pengenalan wajah, sistem rekomendasi belanja, sampai sistem surveillance canggih yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Cina. Dengan lebih dari 1 miliar penduduk yang tiap harinya menggunakan aplikasi lokal, perusahaan-perusahaan ini punya akses ke big data dalam skala yang sulit ditandingi. Dari segi model AI, Amerika memang masih unggul dengan OpenAI, Google DeepMind, dan Meta AI. Tapi, yang jadi masalah sekarang, Cina punya strategi jangka panjang dan kemampuan produksi teknologi yang mulai menyamai bahkan melampaui seperti DeepSeek dan Kimi AI. Pertarungan teknologi antara Cina dan Amerika Serikat masih terus berlanjut, tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Cina dengan strategi jangka panjang dan inovasinya yang agresif terus mengejar ketertinggalan. Sementara Amerika Serikat mempertahankan dominasi dengan kekuatan aliansi global dan perusahaan-perusahaan teknologi legendarisnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah Cina akan berhasil melampaui Amerika Serikat berkat kecepatan dan skalanya yang masif? Atau justru tekanan global yang akan menghambat laju mereka? Oh iya, jika ada kesalahan atau ketidaktepatan pada informasi yang saya sampaikan, silakan koreksi dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.